Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan sedikit memaparkan materi mengenai bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, sebelum ke bahasa daerah dan bahasa asing, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi bahasa. Nah, bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Nah, berkomunikasinya dengan apa? Berkomunikasinya dengan menggunakan tanda. Tanda di sini tidak melulu dengan menggunakan kata-kata, tetapi bisa menggunakan gerakan. Contoh bahasa yang menggunakan gerakan yaitu bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini biasa digunakan untuk orang-orang berkebutuhan khusus, mereka yang tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk berbicara menggunakan kata-kata. Nah, kajian bahasa itu disebut dengan ilmu linguistik. Kemudian saya akan memaparkan mengenai definisi bahasa daerah dan bahasa asing. Yang pertama, pengertian bahasa daerah. Nah, bahasa daerah itu bahasa yang dituturkan di sebuah wilayah, ya, di sebuah wilayah dalam sebuah negara. Nah, gimana tuh? Nah, jadi misal nih, Indonesia kan luas, ada daerah Jawa, ada wilayah Jawa, ada wilayah Sumatera, ada pulau-pulau, banyak pulau dan banyak daerah-daerah. Nah, nih, saya misal orang Jawa. Nah, bahasa daerahnya apa? Orang Jawa itu memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Nah, kemudian bahasa daerah itu sudah ditentukan di Indonesia itu sebagai pelengkap bahasa Indonesia. Nah, maksudnya gimana? Contoh dalam pembelajaran kan menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu di Indonesia. Nah, kemudian ada nih siswa yang kurang paham dalam ketika diterangkan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bisalah menggunakan alternatif dengan menggunakan bahasa daerah tersebut. Seperti itu. Nah, jadi bahasa daerah di Indonesia itu sebagai pelengkap bahasa Indonesia. Kemudian bahasa asing. Nah, apa sih pengertian bahasa asing? Nah, pengertian bahasa asing itu adalah bahasa yang tidak digunakan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Nah, contohnya gimana itu? Nah, contohnya nih, saya orang Indonesia, kemudian saya pergi ke luar negeri, misalnya di Inggris, misal di Amerika, misal di Arab kan. Nah, kemudian saya berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini ketika digunakan di dalam wilayah tersebut, di Amerika, kemudian di Saudi itu menjadi bahasa asing di wilayah tersebut atau di daerah tersebut. Nah, beda lagi ketika saya di Indonesia, saya orang Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu tidak menjadi bahasa asing, ya, karena saya orang Indonesia dan tinggal di Indonesia. Ketika berbicara bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia tentu tidak bahasa asing, tapi itu bahasa negara sendiri, seperti itu. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah definisi bahasa daerah serta kekurangan dan kelebihannya. Oke, yang pertama adalah definisi bahasa daerah itu dikenal dengan bahasa regional atau bahasa suatu wilayah di sebuah negara yang menggunakan bahasanya tersendiri. Bahasa regional atau bahasa daerah adalah bahasa yang diutuhkan di suatu wilayah dalam sebuah negara. Itu adalah definisi yang ada di buku. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya adalah yang pertama, untuk kelebihan bahasa daerah itu sendiri, yang pertama adalah adanya tingkat-tingkatan yang secara tidak langsung mengajarkan orang muda untuk sopan dan menghormati orang yang lebih tua. Kalau
di Cirebon itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah bahasa biasa atau bahasa normal pada umumnya, bahasa daerah. Lalu yang tingkatan kedua adalah tingkatan bebasan, di mana bebasan ini digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua, contohnya adalah orang tua kita sendiri. Lalu ada bahasa halus kromo inggil yang digunakan oleh para kesultanan di Cirebon. Lalu yang kelebihan yang kedua adalah jika berbicara dengan orang sedaerah akan lebih mudah. Ini jelas karena memang orang yang daerah yang sama pasti akan menggunakan bahasa yang sama. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa daerah menjadikan orang lebih akrab, karena memang dalam bahasa daerah tertentu ada kosa-kosa kata yang bisa mengakrabkan orang jika orang itu memiliki pemahaman bahasa daerah tersebut. Lalu yang keempat adalah dapat memperkenalkan bahasa daerah kepada orang asing. Kelebihan yang satu ini digunakan untuk misalkan ada teman yang datang dari daerah lain dan ingin belajar bahasa daerah tersebut, maka bisa kita ajarkan bahasa daerah tersebut. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama adalah sulit dimengerti oleh orang yang bukan dari daerah lain, artinya bukan daerah yang tempat bahasa itu sendiri. Yang kedua adalah dapat mengakibatkan perpecahan karena orang-orang merasa bahwa daerahnya yang paling indah dan bagus. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini banyak sekali daerah dan banyak sekali bahasa daerahnya, mencapai ribuan. Mungkin bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pemersatu untuk bahasa-bahasa daerah ini supaya tidak merasa paling indah dan paling bagus. Oke, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang bahasa asing dan juga kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita bahas tentang definisi bahasa asing terlebih dahulu. Nah, bahasa asing itu diartikan sebagai bahasa yang tidak digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Nah, seperti bahasa Arab yang dianggap bahasa asing di negara kita, karena negara kita menggunakan bahasa Indonesia. Terus begitupun sebaliknya, kalau di negara Arab atau negara-negara lainnya, bahasa Indonesia pasti akan dianggap sebagai bahasa asing juga. Lalu kelebihan dari bahasa asing. Nah, saat kita mempelajari bahasa asing, kelebihan yang kita dapat adalah yang pertama, bahasa asing itu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu. Lalu, kelebihan yang lainnya adalah meningkatkan kemampuan dan juga pengetahuan akan ruang lingkup yang global. Lalu, dengan mempelajari bahasa asing bisa mempertajam logika, juga meningkatkan daya ingat, memori, lalu memperluas cara pandang. Lalu dengan kita mempelajari bahasa asing secara tidak langsung, kita juga dapat memahami budaya-budayanya, seperti itu. Lalu yang terakhir, kelebihannya adalah memudahkan kita mendapatkan pekerjaan gitu. Lalu yang terakhir, kita pembahasannya adalah kekurangan dari bahasa asing itu sendiri. Nah, yang pertama itu kekurangannya adalah kita kurang dalam menguasai skill, baik itu dalam vocabulary, dalam mufradatnya, atau mungkin dalam speaking, listening, writing yang begitu-begitunya. Lalu yang kedua adalah lack of feeling. Jadi meskipun kita dapat belajar tentang bahasa asing, feeling dari kita sebagai orang asing yang mempelajari bahasa itu dengan orang yang memang penutur aslinya, feelingnya itu pasti berbeda gitu. Lalu kekurangan yang ketiga adalah mempersulit diri sendiri.
maksud dari mempersulit diri sendiri itu diri kita yang mindsetnya itu mendikte bahwa bahasa asing itu bahasa yang sulit dipelajari, seperti itu.